Ya. Jadi sistemnya diingat sekarang, tidak dicatat ya. Siap? Ya. Ya, insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sifatul huruf, sifat-sifat huruf, ya, karakter huruf. Dari 28 huruf hijaiyah, dia memiliki sifat. Ya, dia memiliki sifat. Ada sifat wajib, ada sifat tambahan. Sifat wajib inilah yang dikatakan as-sifatu laha biddun, sifat yang memiliki lawan. Adapun sifat tambahan dia tidak ada lawannya. As-sifatu la biddalaha, sifat tidak punya lawan. Ya. Nah, yang pertama sifat wajib dikatakan sifat wajib, sifat yang punya lawan. Nah, dia terbagi 5. Terbagi 5, tidak dicatat, diingat ya. Dia punya 5 sifat. Sifat wajib ada 5 sifat. Ada 5 segi, 5 kategori. Diingat ini. Pertama, mana jarinya? Pertama, 1, dari segi nafas. Apa? Dari segi nafas. Yang kedua, dari segi suara. Nafas, suara. Yang ketiga, dari segi pangkal lidah. Apa? Dari segi pangkal lidah. Nafas, suara, pangkal lidah. Yang keempat, dari segi pertemuan sisi lidah dengan langit-langit. Pertemuan sisi lidah dengan langit-langit. Ya. Yang kelima, pengucapan. Pengucapan, diulangi. 1, dari segi nafas. 2, dari segi suara. 3, dari segi pangkal lidah. Yang keempat, dari segi pertemuan sisi lidah dengan langit-langit. Dengan langit-langit. Yang kelima, dari segi pengucapan. Maksudnya yang pertama, dari segi nafas. Maksudnya ada huruf yang harus keluar nafas, lawannya huruf yang tidak boleh keluar nafas. Gitu maksudnya. Paham? Huruf yang harus keluar nafas namanya al-hams. Al-hamsu. Al-hams. Ya. Huruf al-hams ada 10. Huruf al-hams ada 10. Berarti dari 28 huruf, hanya 10 huruf yang harus keluar nafas. Hurufnya terangkum pada kata fa, ha, sa, hu, syah, sun, sa, kata. 10 huruf. Fa. Jadi huruf fa keluar nafas. Ha keluar nafas. Sa keluar nafas. Hu, ha keluar nafas. Sya, shin keluar nafas. Kho keluar nafas. Syakhsun. Ya. Kho keluar nafas. Sa, kata. Ya. Syakhsun. Sod keluar nafas. Syakhsun, sakata. 10 huruf. Berarti 10 huruf ini saja yang harus keluar nafas. Selain yang 10 ini, mamnu alal hams. Jadi, terlarang dari keluarnya nafas. Misalnya, ya untuk dialek Jawa, wa maliki yaumiddin. Nah, keluar nafas, salah. Ya, itu maknanya ya. Nah, atau misalnya huruf jim, orang Jakarta, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim, misalnya, keluar nafas, salah. Kenapa? Karena huruf jim bukan huruf al-hams, tapi dia huruf al-jahru. Al-jahr.
huruf yang nggak boleh keluar nafas. Gitu maksudnya ya. Nah, yang kedua, dari segi suara. Dari segi suara, diingat aja, diingat ya. Sekarang disuruh dengar, bukan suruh nulis. Ingat ya. Yang kedua, dari segi suara. Maksudnya, ada huruf yang suaranya itu harus mengalir. Mengalir. Ada namanya ar-rokhawah. Ar-rokhawah atau ar-rokhawah. Itu namanya huruf-huruf yang harus mengalir suaranya. Nah, lawannya namanya asyiddah. Berarti huruf yang tidak boleh mengalir suaranya, harus tertahan suaranya. Nah, begitu. Nah, contoh. Ya, misalnya nih, huruf yang asyiddah. Nah, yang kita ingat yang mudah huruf asyiddah aja. Huruf asyiddah ada 8. Kata A, baju di toko. Kata A, baju di toko. 8 huruf. Nah, 8 huruf inilah yang dalam keadaan apapun suaranya tidak boleh mengalir. Berarti selain dari kata A, baju di toko, selain 8 huruf ini berarti huruf-huruf selain ini suara harus mengalir. Ya, baik ketika dia berharokat fathah, dhammah, kasroh, atau ketika dia sukun, ataupun ketika dia bertasydid. Nah, contoh misalnya, kita baca huruf sa, mengalirkan, harus mengalir dulu, baru ucapkan sa. Nah, tadi kan huruf sin termasuk huruf yang keluar nafas ya. Nah, berarti dia harus keluar nafas dan harus mengalir. Sa. Ketika kita baca bis, harus mengalir dulu. Bis. Tidak boleh bismi, tidak boleh, harus bis, harus mengalir. Ya. Nah, coba kita baca ba. Ucapkan ba. Kan enggak ba, enggak, kan langsung ba. Ka, ta, itu maknanya. Coba kita baca la. La, mengalir dulu kan? La. Ketika dia sukun juga tetap mengalir. Al. Coba kita baca ha. Matikan. Bah. Coba kita baca bal. Kita baca bash. Apa bedanya? Nah, ada bedanya. Kalau bal mengalir sedang. Kalau bash, dia huruf ar-rokhwah. Mengalirnya lepas. Ya. Nah, nanti ulama membagi 2 untuk huruf-huruf ar-rokhwah. Nah, ternyata selain huruf yang 8 tadi, yang 8 kan kata A, baju di toko, huruf yang putus suaranya, yang asyiddah. Nah, berarti selain ini hurufnya mengalir. Nah, cuma nanti ulama membagi 2. Ada yang mengalirnya ar-rokhwah, mengalir lepas istilahnya. Nah, ada yang mengalirnya sedang. Namanya at-tawasud. Ingat wasit, tawasud berarti penengah, tengah-tengah. Hurufnya 5. Lam, nun, ain, mim, ro. Leni, Umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Coba kita baca la. La. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi dia dalam keadaan apapun, ya, sifat-sifat ini harus diberikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus mengalir. Min. Mengalir. Nah, kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu salah. Ya, karena ada sifat lam, sifat nun, sifat mim yang tidak diberikan. Namanya sifat at-tawasut. Inilah yang sering terjadi kesalahan. Ya. Nah, jadi dia an'amta tetap harus mengalir karena sifatnya at-tawasut. Ya, gitu mungkin akhwatifillah. Oh ya, sebentar lagi maghrib ya.
Nah, nanti Antuna buka-buka buku di rumah dibaca ya. Nah, saya ini ngasih gambaran ya. Nah, yang ketiga namanya sifat dari segi apa? Pangkal lidah. Ada huruf yang harus terangkat pangkal lidah dan lawannya adalah tidak terangkat. Yang terangkat ingat atas, al-isti'la, minta diangkat pangkal lidah. Ya, hurufnya khogo, sodo, tozo, ko. Ya, hurufnya khogo, sodo, tozo, ko. Nah, jadi selain tadi kan kita sudah hafal tuh makhrijul huruf sod misalnya. Sod di mana makhrajnya? Ya, Bu Jannah, Bu Nurul, di mana makhraj sod? Makhraj sod di mana? Di ujung lidah, ya, menyentuh dinding gigi seri bawah. Nah, di situ kan makhrajnya di situ dia, makhrajnya. Tapi sifatnya, nah sifatnya kan tadi yang pertama apa? Dia huruf yang hams, mengalir, nafasnya keluar. Dan dia huruf ar-rakhwah, hurufnya harus mengalir suaranya. Dan dia terangkat pangkal lidahnya. Terangkat pangkal lidahnya. Nah, gitu. Kho, kho, kho. Nah, ya, itu maksudnya. Nah, berarti berikutnya, selain dari huruf isti'la, itulah namanya aspal. Aspal kan di bawah, istifal. Isti'la, lawannya istifal. Istifal berarti tidak terangkat pangkal lidah. Jadi selain huruf yang seperti bunyi O, kecuali ro, khogo, sodo, tozo, ko, itulah huruf istifal. Huruf yang tidak boleh terangkat pangkal lidah. Ya. Nah, berikut itulah bedanya antara kof dan kaf. Kalau kof terangkat pangkal lidah. Nah, kalau kaf walaupun sama-sama dari pangkal lidah, tapi dia dikebawahkan pangkal lidahnya. Nah, itu maksudnya. Makanya tadi betul, kof itu raf'uhu ilal a'la. Pangkal lidahnya diangkat ke atas. Kalau kaf, pangkal lidahnya dikebawahin. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, yang keempat ya. Ini sengaja saya cepat ya, dari ngasih gambaran saja dulu, ngasih gambaran detailnya pekan depan. Yang keempat, dari segi apa? Menutup sisi lidahnya, menutupi langit-langit, ya, menjauhi atau mendekati langit-langit. Nah, yang keempat dari segi apa tadi? Ya, pertemuan sisi lidah dengan langit-langit. Jadi langit-langit, ya, sisi lidah dengan langit-langit. Nah, ada huruf yang harus nempel, menutupi langit-langit. Namanya al-itbaq. Hurufnya ada 4. Sodo, tozo. Sodo, tozo. Sodo, tozo. Jadi huruf do tadi kan huruf dot. Dia keluar dari sisi lidah. Ya, keluar dari sisi lidah. Dot. Dia tidak boleh keluar nafas. Dia harus mengalir suaranya. Dia terangkat pangkal lidah dan dia nempel, itbaq. Ya, menutupi langit-langit. Nah, jadi begitu dia do. Nah, ya. Lawannya berarti infitah. Infitah tuh tidak boleh nempel, tapi dia harus ya infitah, menjauhi langit-langit, terbuka istilahnya infitah. Yang kelima, dari segi pengucapan, ada huruf-huruf itu yang sangat mudah, sangat ringan diucapkan. Itulah huruf ba, fa, ma, la, na, ro. Ba, fa, ma, la, na, ro, 6 huruf, itulah huruf yang ringan diucapkan. Yang ringan, yang mudah diucapkan. Jadi ba itu mudah, fa mudah, ma mudah, la, na, ro. Jadi huruf ro itu huruf yang ringan, huruf yang mudah diucapkan. Tidak boleh ro, tidak boleh karena dia huruf yang sangat ringan, sangat mudah diucapkan. Ya, ba, fa, ma, la, na, ro. La, na, ro. Berarti selain itu, itulah namanya huruf izlaq. Ya. Nah, huruf yang ya tidak seringan, tidak semudah ya pengucapan yang 6 huruf tadi. Nah, itulah akhwatifillah huruf yang mempunyai sifat wajib, ya, sifat wajib. Adapun sifat tambahan itu ya memang dia tidak ada istilahnya tidak ada lawannya. Ya, seperti begini ya, kita kenal. Nah, tapi bagi saya sifat tambahan itu ada 7. Ya. Itu dia sedang menspesifikkan
Sifat tambahan itu adalah sifat yang sedang mendetilkan sifat dari segi suara. Seperti misalnya, ya huruf yang asyiddah. Huruf asyiddah kan ada 8. Kata A, baju di toko. Ya, huruf yang tidak boleh mengalir suaranya. Tapi ketika dia sukun, baik sukun asli maupun sukun karena waqaf, ya, dari 8 huruf ini ada 5 huruf yang ketika dia sifatnya asyiddah, tapi tidak boleh keluar, tidak boleh mengalir suaranya. Tapi ketika dia sukun atau ketika dia waqaf, sukun asli atau waqaf, nah dari 8 huruf ini ada 5 huruf yang dia harus dibaca al-qalqalah, dipantulkan. Baju di toko, abe, aja, ada, apa, gitu. Jadi 5 huruf dari sifat asyiddah ini, dari 8 huruf, 5 huruf yang ketika dia sukun, baik sukun asli maupun sukun waqaf, dia harus dipantulkan. Dan bagaimana cara memantulkan? Nah, kalau mantul itu namanya quwwah wa sur'ah. Jadi dia harus cepat, tidak boleh misal lam yalid walam yulad, tidak boleh ada jeda, harus sur'ah. Quwwah artinya posisi volume suaranya sama, tidak boleh lam yalid walam yulad, tidak boleh. Ya. Tidak boleh tiba-tiba dia mengecil, atau tidak boleh juga tiba-tiba dia gede sendiri. Lam yalid walam yulad, tidak boleh. Ya, jadi surah wa quwwah, lam yalid walam yulad. Begitu. Ya. Nah, dia akan lebih keras lagi ketika dia bertasydid, waqaf bertasydid. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Gitu, ya. Nah, ada lagi yang namanya sifat al-inhiraf, lam dan ro. Sifat lam dan ro, ya, lam dan ro ini masuk sifat tawasud. Ya, dari segi suara kan lam nun ain mim ro, dia sifatnya at-tawasud. Nah, tapi dispesifikkan lagi, lam dan ro dia inhiraf, dia miring posisi lidahnya. Kalau lam itu dia dikebawahkan miringnya, kalau ro dia dikeataskan, la, ro di atas, itu namanya. Nah, kalau dan dispesifikkan lagi, hello kata huruf ro. Walaupun saya dengan lam itu sama-sama mengalir sedang, tapi kata huruf ro mengalir sedangnya saya dengan takrir, ujung lidah saya bergetar, terasa ro bergetar, terjadi begitu. Ar-Rahmanir-Rahim bergetar, Nah, itu untuk penjelasan ya sifat tadi itu. Qalqalah, al-inhiraf dan at-takrir. Nah, untuk sifat yang ar-rakhawah itu kan banyak. Ya, ar-rakhawah berarti ada berapa huruf? Tadi kan yang asyiddah itu kan asyiddah ada 8 ya. Asyiddah ada 8 berarti ada 20. Nah, 20 sisanya dikurangi tadi yang sifat sifat apa? At-tawasud ada 5. Berarti ada 15 huruf ar-rakhwah. Nah, dari 15 huruf ar-rakhwah ada spesifikasi. Kata huruf sod, sin, zai, kata huruf sod, sin, zai, sos, aza, hello katanya. Saya dari 15 huruf yang ar-rakhwah, kami punya spesifik, yaitu dengan namanya as-sofir. Suara tambahan yang keluar dari bibir. Kan ar-rakhwah artinya mengalir suara. Ya, ar-rakhwah artinya suara mengalir. Tapi kata sod, sin, zai, sos, aza, spesifikasi huruf kami, suaranya mengalir dengan tambahan dari bibir. Maka harus begini. Gitu bunyinya. Kalau sin, kalau zai, gitu. Kata huruf shin, saya juga punya spesifikasi. Ya. Sifat tambahan saya namanya at-tafashi. At-tafashi. Jadi, memang suaranya mengalir, ar-rakhwah, tapi mengalirnya saya dengan at-tafashi. Mengalirnya suara
dengan disertai menyebarnya angin dari dalam mulut. Jadi harus suara mengalir dengan menyebar angin. Shhh, gitu. Kata huruf dot, ya, udah maghrib? Ya, sedikit lagi ya. Kata huruf dot, ya, huruf dot kan sama-sama huruf yang mengalir. Ya, huruf dot, huruf yang mengalir suaranya. Ingat, huruf dot, huruf ar-rokhwah, huruf yang harus mengalir suaranya. Nah, spesifikasinya mengalir suara, kata huruf dot, al-istitalah. Mengalirnya suara saya dari pangkal hingga ujung. Dari pangkal hingga ujung harus mengalir suaranya. Do, gitu. Nah, terus kata lam dan, kata waw dan ya, waw dan ya sama-sama huruf ar-rokhwah. Tapi ketika waw dan ya sukun sebelumnya fathah, waw atau ya sukun sebelumnya fathah, nah, ya namanya sifat alin. Sifat alin. Alin itu artinya lembut. Kalau bahasa Indonesia, luluh. Au, ai, nah, gitu. Jadi alifnya seperti u, wawnya seperti u, ya. I-nya seperti i. Ai, au, wai, nah, begitu. Ya. Jadi kalau bahasa kita luluh, ya. Misalnya au kan harusnya au. Nah, dia nggak langsung jadi wow, tapi dia ada ai, au. Jadi kalau wow ada kayak u-nya, au, ai. Jadi i. Nah, itulah 7 sifat tambahan gitu ya. Akhwati fillah, ya, sebelum ditutup, nah misalnya kita keluarkan huruf sod. Sod. Sod dari segi nafas, dia huruf yang sod. Makhrajnya di mana sod? Makhraj sod di mana? Bu Erna, makhraj sod? Makhraj sod di mana? Ujung lidah di dinding gigi seri menyentuh dinding gigi seri bawah. Betul. Nah, coba dari segi nafas, keluar nafas, al-hams. Dari segi mengalir suara, dia huruf ar-rokhwah, mengalir suara. Dari segi pangkal lidah, dia terangkat pangkal lidah. Dari segi nempel tidaknya ke langit-langit, dia huruf yang nempel ke langit-langit. Dan dia dari segi pengucapan termasuk huruf izlaq. Gitu. Sifat tambahannya namanya as-sofir. Nah, itulah. Ya. Nah, baik akhwati fillah, saya mohon maaf ya kalau saya menyampaikan terlalu cepat, sengaja saya beri gambaran seperti itu untuk akhwati fillah baca di buku yang Ustadz Abdul Aziz. Silakan dibaca, dihafalkan. Insya Allah pekan depan akan kita ulang materi ini, akan satu-satu saya tanya dan dihafalkan. Insya Allah ya akan bertalaki. Nah, pekan depan sebelum kita mulai materi, ya kita latihan surat An-Nazi'at dan Abasa. Ya, pekan depan sebelum materi kita praktekkan di surat An-Nazi'at dan Abasa. Jadi tugas antunna adalah praktekkan makhorijul huruf sifatul huruf pada An-Nazi'at dan Abasa. Ya. Wan. Jadi harus mengalir dulu. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Harus terekam. Kenapa saya baca begitu? Karena begitu sifatnya. Karena begitu makhrajnya. Karena begitu sifatnya. Faham? Ya, baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Semoga 1 Muharram 1442 Hijriyah ya bagaimana kita bisa mentajdidun niyah ya, senantiasa memperbaharui niat bahwa lillah yang kita lakukan karena Allah ya. Senantiasa semangat karena yang dituntut bagi kita adalah optimalisasi pada amal bukan pada hasil itu urusan Allah ya. Terus yang ketiga memperbanyak istighfar insyaallah.
Ya, yang keempat, ta'awanu 'alal birri. Ya, itulah yang kita ambil pelajaran dari hijrah Rasulullah SAW. Jadi ya silakan kita bermuamalah, berta'awanul 'alal birri. Ya, ya kepada siapapun ya kita berhak ya sebagaimana Rasulullah ya meminta bantuan sekalipun dia bukan muslim ya, tapi untuk berbuat baik ya dipersilahkan ya, apalagi yang udah jelas-jelas saudara kita sesama muslim ya, ya senantiasa untuk ya mudah-mudahan kita seperti Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, dan para sahabat yang lainnya senantiasa bersama dalam kebaikan. Itu mungkin akhwatafillah, aku qouli hadza wa astaghfirullah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna syafi'an lana fid dunya wal akhirah insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.